Ada 3 figur yang harus kita taati, wajib kita taati. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah pemimpin kita. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Lalu ulil amri seperti apakah yang patut kita taati? Pemimpin-pemimpin apakah, seperti apakah yang wajib kita taati? Allah menyampaikan di ayat lainnya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah kami saat mereka bersabar, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Itulah pemimpin yang kita patuhi, pemimpin yang sesama iman kita, yaitu orang Islam beriman. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita taat kepada Allah itu harus, karena dialah yang menciptakan kita. Kalau kita taat kepada Rasulullah itu juga wajib, karena Allah mengutus Rasulnya untuk ditaati. Wa ma arsalna min rasulin illa yuta'a bi'idznillah. Dan tidaklah Allah mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Adapun ketaatan kita kepada pemimpin kita adalah saat pemimpin kita itu mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Namun bila pemimpin kita tidak mengajak kebaikan atau mengajak ke perbuatan yang maksiat, maka wajib kita nggak boleh mengikutinya. Jadi taat kepada pemimpin itu ada syaratnya. Apalagi kalau pemimpin itu mengajak perbuatan kemusyrikan, maka wajib kita tolak. Kenapa kita harus menolak kemusyrikan? Karena Allah sampaikan di ayat lainnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa orang musyrik. Allah hanya mengampuni selain dosa musyrik, dosa apapun, dosa besar, dosa kecil yang selain musyrik, yang selain syirik itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang berbuat musyrik itu dilabeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kesesatan yang sangat jauh. Jamaah yang dirahmati Allah, kita mendapat informasi di dalam Al-Quran bahwa ternyata sebagian besar kita beriman kepada Allah dalam kondisi kita juga menyekutukannya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah sebagian besar mereka beriman kepada Allah tetapi dalam kondisi juga musyrik. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan Allah, tapi tetap dia juga menyembah Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu andada min dunillah yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bahayanya musyrik. Mereka rajin sholat tapi masih memberikan sesaji. Mereka rajin mendatangi rumah kiai tapi masih juga datang ke rumah dukun. Mereka percaya kepada Allah, mereka percaya kepada Rasulullah, mereka percaya kepada kitab suci Al-Quran, tapi mereka juga percaya kepada barang-barang keramat, benda-benda keramat. Ketika ditanya kenapa mereka membuat tandingan-tandingan itu,
Kenapa mereka melakukan seperti itu? Mereka bilang, kami hanya mengikuti apa yang leluhur kami lakukan. Kami hanya mengikuti tradisi nenek moyang kami. Kami hanya melestarikan budaya kami. Wa idza qila lahum ittaqu ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, As-Sunnah. Mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari perbuatan orang-orang tua kami, dari perbuatan para leluhur kami, dari perbuatan mbah-mbah kami. Padahal apakah mereka juga akan mengikutinya meskipun leluhur-leluhur mereka itu tidak tahu apa-apa dan belum mendapat petunjuk. Jamaah yang dirahmati Allah, kemusyrikan ini sungguh harus kita hindari karena itu adalah dosa yang amat besar. Oleh karena itu Allah juga sampaikan untuk wanti-wanti kita, karena kemusyrikan adalah dosa yang amat berat. Kita pun dilarang untuk menyelatinya ketika salah satu di antara mereka meninggal. Bahkan kita tidak boleh mendatangi kuburannya. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rusulihi wa matu wa hum fasiqun. Janganlah kalian menyolati jenazahnya. Janganlah kalian mendatangi tempat makamnya, mendatangi kuburannya, berdiri di atasnya untuk mendoakan, karena sesungguhnya mereka ingkar, kafir kepada Allah dan Rasulullah, karena sesungguhnya mereka mati dalam keadaan fasik. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu tidaklah usah kita pikirin tentang makam-makam leluhur yang gak jelas riwayatnya, yang gak jelas ujung-ujungnya. Karena bisa jadi kita salah lalu kita mendoakannya, bahkan mendoakan leluhur kita yang non muslim, yang bukan beragama Islam pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendoakan dari rumah kita untuk leluhur-leluhur kita, kita nggak boleh kalau mereka bukan orang Islam. Bahkan doanya Nabi Ibrahim yang ingin agar orang tuanya, kedua orang tuanya diampuni oleh Allah, itu pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang tuanya Nabi Ibrahim adalah musyrik. Maka dari Nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kerabatnya sendiri, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Jamaah yang dirahmati Allah, kita punya tugas yang Allah berikan kepada kita, karena kita semuanya adalah para dai, para penyebar agama ini. Kita disuruh untuk menegakkan agama Islam. Kita harus memenangkan agama Islam ini atas agama-agama yang lain, meskipun orang-orang musyrik itu kepanasan. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, yaitu Al-Qur'an dan agama yang benar, untuk dimenangkan atas agama-agama yang lain, meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, anak kita, istri kita, saudara kita dari kemusyrikan, baik yang nyata maupun yang kedoknya budaya.